Hai, Assalamualaikum. Saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Pertanyaan yang masuk kali ini mengenai bagaimanakah cara terbaru untuk mendaftarkan komponen ibu hamil pada program Keluarga Harapan. Karena di tahun-tahun sebelumnya yang mendaftarkan itu adalah pendamping sosial PKH-nya. Tapi sejak tahun 2022 ini komponen ibu hamil itu bansosnya tidak masuk, terutamanya di tahap 1 dan tahap 2 ini, karena komponen ibu hamilnya ini belum tercatat di dalam DTKS. Lalu pertanyaan masuk ini, bagaimanakah cara untuk mendaftarkan agar komponen PKH yang ibu hamil ini bisa terdaftar lagi di dalam DTKS agar bisa mendapatkan bantuan sosial dan tercatat sebagai komponen. Jadi di sepanjang video ini saya akan membahas mengenai komponen ibu hamil dan bagaimanakah tata cara yang terbaru. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui info bansos ini serta klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu mengenai komponen PKH yang terbaru, serta indeks bantuan sosial program Keluarga Harapan yang terbaru di tahun ini. Nah, berikut adalah keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9/3 tahun 2022 tentang keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2022 ini. Pada halaman berikutnya di sini dijelaskan indeks bantuan sosial terbaru serta komponen PKH yang terbaru terupdate di tahun 2022 ini. Yang mana di nomor urut pertama yaitu ada kategori ibu hamil atau ibu nifas, yang mana besaran bantuan sosialnya yaitu sebesar Rp3.000.000 atau dibagi menjadi 4 tahap, jadinya Rp750.000 per tahapnya. Berikutnya ada kategori anak usia dini yaitu usia 0 sampai dengan 6 tahun, yaitu besaran bantuannya juga sebesar Rp3.000.000 per tahun. Serta yang ketiga ada kategori pendidikan anak SD atau sederajat, yang mana besaran bantuannya yaitu sebesar Rp900.000 per tahun. Dan berikutnya ada kategori pendidikan anak usia SMP atau sederajat, yang mana besaran bantuannya yaitu sebesar Rp1.500.000 per tahun. Dan berikutnya ada kategori pendidikan anak SMA atau sederajat, besaran bantuannya yaitu sebesar Rp2 juta per tahun. Dan berikutnya ada kategori penyandang disabilitas berat, yang mana besaran bantuannya yaitu sebesar Rp2.400.000 atau dibagi menjadi 4 dan totalnya Rp600.000 per tahap. Dan yang terakhir ada kategori lanjut usia, yang mana lanjut usia sekarang ini itu ditetapkan dalam surat keputusan yang terbaru, yaitu dihitung mulai usia 60 tahun ke atas, yang mana besaran bantuannya per tahun juga sebesar Rp2.400.000 atau dibagi menjadi 4 tahap, jadinya Rp600.000 per tahap. Nah, di dalam kategori komponen PKH yang terbaru ini beserta indeks bantuan sosialnya per tahun 2022 ini, di nomor urut pertama di sana ada kategori ibu hamil atau nifas, dan besaran bantuan yang diterima itu juga sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap. Tapi kenyataannya mulai tahap 1 kemarin sampai dengan tahap 2 ini, untuk kategori ibu hamil itu belum mendapatkan bantuan sosial PKH atau belum terhitung sebagai komponen. Nah, kenapa demikian? Ternyata itu disebabkan karena tahun-tahun sebelumnya yang memutakhirkan data-data KPM ini secara rutin yaitu adalah pendamping sosial PKH-nya menggunakan aplikasi IPKH namanya. Dan di dalam aplikasi IPKH tersebut di sana ada menu pilihan ibu hamil, ibu nifas, dan juga beserta usia kehamilannya berapa. Di sana semuanya jelas pilihannya. Dan itu dilakukan setiap kali ada perubahan di lapangan yang ditemukan oleh pendamping sosialnya masing-masing dan dilaporkan ke pusat setiap 3 bulan sekali atau sebelum memasuki final closing, yang mana nanti data-data hasil dari final closing itulah yang dijadikan acuan sebagai data bayar untuk tahap berikutnya atau tahap yang berjalan. Sehingga bisa dikatakan untuk perubahan-perubahan komponen di dalam KPM ini atau anggota rumah tangga pada KPM ini seperti yang tadinya tidak hamil, tiba-tiba hamil, atau yang tadinya hamil, tiba-tiba melahirkan, atau yang tadinya anaknya masih balita, kemudian masuk sekolah SD, itu semuanya dilakukan pemutakhiran secara rutin sehingga bisa dikatakan data yang dibayarkan pada tahap yang berjalan itu update dan KPM menerima bantuan sosialnya sesuai dengan komponen yang ia miliki.
Tapi pada akhir tahun 2021 kemarin, aplikasi IPKH itu ditiadakan dan semuanya dilakukan pemutakhiran data lewat aplikasi 6NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, dan yang mana yang dapat melakukan pemutakhiran data pada aplikasi 6NG tersebut itu adalah operator 6NG-nya yang ada di tingkat desa atau kelurahan setempat atau operatornya langsung yang ada di dinas sosial. Sedangkan untuk aplikasi IPKH ini itu sudah ditiadakan sudah kurang lebih setahun belakangan ini dan semuanya mengacu pada 6NG, kemudian data yang dari 6NG itu akan masuk ke dalam DTKS. Dan data-data yang masuk di dalam DTKS inilah yang telah dimutakhirkan terbaru lewat aplikasi 6NG ini yang akan menjadi acuan pembayaran bantuan sosial berikutnya atau tahap yang berjalan. Dan menurut informasi terbaru yang saya terima dari salah satu operator 6NG yang ada di kabupaten, ternyata di dalam aplikasi 6NG itu di sana belum bisa dilakukan pemutakhiran data bagi komponen ibu hamil atau menu pilihannya itu belum ada tersedia, sehingga bagi KPM yang ibu hamil atau ibu nifas itu belum bisa dilakukan pemutakhiran data di sana, sehingga menyebabkan komponen PKH khususnya bagi ibu hamil ini atau ibu nifas itu belum tercatat sebagai komponen PKH. Tapi pertanyaannya, kenapa kategori ibu hamil atau ibu nifas ini berada di dalam surat keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terbaru, yaitu di tahun 2022 ini? Nah, itu bisa jadi kemungkinan saat ini itu sedang dalam tahap proses. Sedang proses dilakukan inovasi aplikasi terbaru yang mungkin kedepannya akan mempermudah menginput data-data KPM yang sedang hamil. Jadi, saran saya kepada KPM yang saat ini mungkin keadaannya sedang hamil atau nifas, yang mohon bersabar terlebih dahulu karena semua ini masih dalam tahap proses karena baru saja diadakan pergantian media pemutakhiran yang tadinya menggunakan aplikasi IPKH, sekarang semuanya jadi satu lewat aplikasi 6NG yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dan saran saya kepada KPM yang baru saja melahirkan, segera anaknya itu dibuatkan akte kelahiran dan dimasukkan ke dalam kartu keluarganya Bapak Ibu, agar anaknya segera mendapatkan NIK dan pastikan juga NIK-nya itu sudah aktif atau online di Capil. Karena ini antara Dukcapil dan juga DTKS sudah mulai terintegrasi. Jadi apabila anaknya Bapak Ibu itu langsung dibuatkan akte kelahiran, kartu keluarga, jadi otomatis langsung memiliki NIK dan pastikan NIK-nya itu sudah aktif, maka otomatis data anaknya Bapak Ibu itu langsung update di dalam DTKS juga. Jadi kedepannya akan ada kemungkinan anaknya Bapak Ibu itu yang baru lahir langsung bisa menerima bantuan sosial kategori anak usia dini, yaitu besaran bantuannya sebesar 3 juta rupiah per tahun atau dibagi menjadi 4 tahap. Besaran bantuan yang diterima per tahapnya yaitu sebesar Rp750.000 per tahap. Tapi jangan lupa, yang namanya bantuan sosial PKH ini adalah bantuan sosial bersyarat. Jadi apabila bantuan sosial yang Bapak Ibu terima itu komponennya adalah anak usia dini, berarti syaratnya atau kewajiban Bapak Ibu yang menerima bantuan PKH komponen anak usia dini ini, yaitu anaknya harus rutin dibawa ke posyandu dan sebisa mungkin memberikan ASI eksklusif kepada anaknya yang baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Setelah itu baru diberikan makanan pendamping ASI dan terus dilakukan stimulasi serta pemberian gizi yang cukup menggunakan bantuan sosial yang Bapak Ibu terima dari program Keluarga Harapan ini. Karena 1000 hari pertama anak itu sangat penting, sangat menentukan tumbuh kembang anak untuk kedepannya. Adapun 1000 hari pertama kehidupan ini itu terhitung sejak anak itu di dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga penjelasan saya di sini mudah difahami, dan apabila ada yang mau memberikan masukan atau request selanjutnya saya akan membahas tentang apa, silahkan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan apabila ada komentar yang masuk tapi belum sempat kami balas, mohon bersabar karena waktu kami terbatas. Tapi semua komentar yang masuk itu saya baca satu persatu. Jadi tetap berikan komentar ya, karena itu saya anggap sebagai dukungan dari Bapak Ibu semua. Baiklah, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.